mental health itu penting? Nah, ini adalah yang sering kita lihat di TikTok, di Instagram, yang rata-rata curhat ke Mbak Tayla. Contohnya, Mbak Tayla, aku pengen dia versi pertama kali kenal. Next. Nah, kemudian apa sih itu mental health? Mental health menurut WHO adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mengeluarkan potensi di dalam diri masing-masing. Kemudian ada pula kesehatan mental menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966, yakni suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional seseorang yang mana perkembangan tersebut harus selaras dengan keadaan orang lain. Dan dapat kita simpulkan, mental health atau kesehatan mental adalah kondisi di mana mental kita itu harus sehat, dibutuhkan agar kita bisa mengeluarkan potensi dalam diri kita. Nah, kemudian di sampingnya ini ada 5 fakta mahasiswi UNAR tewas dalam mobil juga bunuh diri dengan gas helium. Ini adalah berita terbaru, yakni Selasa 7 November 2023. Ini adalah salah satu contoh tentang mental yang tidak terjaga, dan ini sudah marak sekali pada zaman sekarang ya. Ini cuma salah satu contohnya saja, dan pada kenyataannya ini lebih banyak dari ini. Next. Nah, kemudian pengaruh negatif tidak menjaga kesehatan mental. Apabila tidak menjaga kesehatan mental, itu dapat muncul berbagai dampak negatif ya, seperti penurunan produktivitas, kemudian kerusakan hubungan sosial, terhambatnya perkembangan individu, kemudian bimbang akan pilihan, dan cemas, merasa tidak aman hingga timbul hasrat menyakiti diri sendiri, seperti menyayat tangan, mengkelopek bibir, memukul-mukul kepala, dan lainnya. Next. Nah, kemudian ada faktor penyebab gangguan mental. Faktornya itu ada banyak ya. Yang paling utama yakni keluarga. Mengapa keluarga? Karena tidak semua keluarga itu harmonis. Ada yang keluarganya tidak lengkap, ada yang orang tuanya berpisah, dan keluarga ini sangat mempengaruhi. Karena apa? Contohnya saja anak kecil yang melihat orang tuanya bertengkar itu akan berdampak buruk pada mentalnya kemudian hari. Nah, kemudian yang kedua lingkungan juga sangat berpengaruh, terutama pertemanan. Seperti apa teman kita itu akan mempengaruhi mental kita. Kalau teman kita itu suka mabuk-mabukan atau judi atau apa, itu juga akan mempengaruhi kita. Apalagi teman-teman yang toksik. Nah, selanjutnya ada sosial media. Sosial media juga mempengaruhi. Karena apa? Biasanya secara tidak langsung kata-kata di TikTok atau di Reels Instagram itu bisa mempengaruhi tindakan kita. Seakan-akan kita hidup itu dituntun oleh kata-kata tersebut. Nah, kemudian ada trauma masa lalu. Trauma masa lalu ini juga sangat berpengaruh. Karena apa? Karena apa yang terjadi di masa lalu itu akan berdampak pada mental kita sekarang. Ini butuh penanganan khusus ya teman-teman. Kemudian faktor genetik. Faktor genetik juga bisa. Karena kelainan mental atau gangguan mental itu bisa diturunkan dari keluarga atau orang tua. Nah, yang terakhir yakni jenis kelamin. Jenis kelamin juga mempengaruhi. Karena apa? Karena jika kita lihat dari yang sudah-sudah, itu antara laki-laki dan perempuan lebih banyak terkena gangguan mental seperti depresi, stres, akibat putus cinta, stres ini, stres pertemanan, dan lain-lainnya. Next. Nah, kemudian ada pula tanda-tanda dari gangguan mental. Tanda-tandanya itu banyak sekali, salah satunya yaitu perubahan perilaku. Orang yang memiliki gangguan mental itu memiliki perubahan perilaku yang sangat signifikan. Seperti awalnya ceria, dia akan menjadi seorang yang pemurung atau yang sedih
dimana saat ia ingin memfokuskan terhadap suatu masalah atau suatu hal, maka konsentrasinya akan pecah. Nah, selanjutnya ada mati rasa dan tidak peduli sekitar. Orang-orang yang memiliki gangguan mental atau mentalnya tidak sehat itu rata-rata tidak peduli dengan sekitarnya, atau istilahnya dia menyendiri, bodo amat gitu dengan sekitarnya. Mau sekitarnya ada yang nyungsep atau yang apa, dia ya lanjut jalan aja gitu. Dan selanjutnya yaitu selalu merasa lelah. Dan tanda-tanda gangguan mental itu selalu merasa lelah ini meskipun hanya bergerak sedikit, hanya jalan-jalan atau hanya bertemu dengan orang, dia akan selalu merasa lelah, cepat lelah dan seperti tidak memiliki energi. Selanjutnya ya ini sangat sensitif. Orang yang memiliki gangguan mental itu sangat sensitif karena dia disinggung sedikit saja itu langsung marah-marah. Terus biasanya mudah sedih juga. Yang selanjutnya ya ini perubahan suasana hati yang drastis. Orang yang memiliki gangguan mental itu suasana hatinya tuh sangat cepat berubah. Misal dia sedang tertawa, namun ada satu hal seperti satu kalimat diucapkan oleh temannya, maka dia akan langsung terdiam, sedih atau marah. Jadi suasana hatinya tuh sangat cepat sekali berubah. Nah, kemudian ada selalu merasa tidak aman. Orang yang memiliki gangguan mental itu akan selalu cemas, selalu khawatir bagaimana keadaan sekitar dia. Apakah ada yang menyintai dia, apakah ada yang ingin melukai dia, dia akan selalu merasa cemas dan tidak aman. Nah, yang terakhir yaitu merasa putus asa dan tidak berdaya. Orang yang memiliki gangguan mental itu selalu merasa putus asa, merasa bahwa dia tidak berharga, kemudian dia tidak bisa menyelesaikan apa problemnya, apa masalahnya di dalam kehidupan, dan selalu merasa tidak berdaya. Next, selanjutnya. Nah, kemudian ada cara menjaga kesehatan mental. Salah satunya yakni membangun hubungan sosial. Selain membangun hubungan sosial juga diperlukan meditasi dan olahraga. Ini penting ya. Ada riset juga mengatakan bahwa kita berlari atau jogging selama 20 menit itu dapat mengurangi stres dan juga kesedihan. Nah, selanjutnya ada mencintai diri sendiri. Sebelum kita mencintai orang lain, alangkah baiknya kita mencintai diri sendiri agar kita tidak terkena gangguan mental ya. Nah, kemudian ada mendekatkan diri pada Tuhan. Daripada mendekatkan diri kepada kematian, mending mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Selanjutnya ada pula gaya hidup sehat. Gaya hidup yang tidak baik pun harus diubah agar mental kita terjaga. Kemudian mengekspresikan diri. Alangkah baiknya kita tidak menutup diri dan bisa mengekspresikan diri kita itu bagaimana. Karena masing-masing dari kita itu spesial dan istimewa, memiliki kelebihan masing-masing. Nah, selanjutnya hindari hal yang membuat stres. Contohnya itu hal yang membuat stres ini banyak, seperti putus cinta atau bertengkar dengan teman atau hal lainnya. Kemudian yang ketiga ini melakukan hal yang positif. Banyak hal positif yang dapat kita lakukan, yang dapat membahagiakan diri, yang tidak merugikan kita. Selanjutnya, nah, kemudian ada peran kita sebagai generasi muda. Yang pertama ya ini sebagai kesadaran pendidikan. Sebagai generasi muda, kita harus sadar akan pendidikan itu perlu. Entah itu bagi perempuan atau laki-laki, pendidikan itu sangat penting. Yang kedua yakni dukungan emosional. Kita sebagai generasi muda, apalagi sebagai teman, apabila melihat teman kita itu sedang kesusahan, sedang sedih, alangkah baiknya kita dengar ceritanya daripada kita melihat dia bunuh diri ya. Kemudian yang selanjutnya menghapus stigma. Nah, kebanyakan orang-orang itu mengira bahwa yang datang ke psikolog, psikiater itu adalah orang gila. Padahal tidak. Dan kita itu sebagai generasi muda harus menghapus stigma itu. Nah, yang terakhir yakni lingkungan yang baik. Sebagai generasi muda, kita juga harus menjaga lingkungan agar tetap baik. Kita harus bisa mengetahui apa yang terjadi di lingkungan kita. Apakah mereka membutuhkan kita atau hal yang lainnya. Selanjutnya, nah kesimpulan yang dapat kita ambil yakni kesehatan mental itu bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan. Generasi bangsa memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan mental mereka sendiri dan juga membantu orang lain untuk mengatasi masalah ini. Bersama kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, seimbang, dan sejahtera secara keseluruhan. Nah, jika kita stres, kita bisa loh menyanyi lagu seperti ini, lagu Kodok More
Nah, sekian dari saya, kurang